Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan mereview penggunaan soket XT90 pengganti soket spool di Yamaha Aerox saya. Soket ini udah saya pakai kurang lebih selama 10 bulan. Karena seingat saya soket ini dipasang pada tanggal 24 Februari tahun 2020. Jadi sampai saat ini udah lebih dari 10 bulanan ya. Karena sekarang kan udah tahun 2021 nih. Sebenarnya sih kalau saya review bulan depan berarti pas banget nih. Dia masuk di angka 1 tahun. Dan bagaimana sih selama saya pakai, apakah ada kendala atau tidak? Bisa kalian lihat sendiri ya. Nih kondisi soket XT90-nya. Masih sama ya, saya pakai soket XT90. Tapi perlu dicatat juga, pada saat bulan Agustus saya melakukan penggantian spool. Jadi untuk area sebelah sininya, sorry saya geser dulu kameranya. Jadi untuk area kabel yang menuju spool itu saya ganti. Karena kemarin ribet pada saat ganti spool yang baru. Kalau harus potong lagi, solder lagi bagian kabel dan soketnya. Jadi saya ganti untuk area spoolnya. Untuk dari area kabel body ini masih sama ya. Kabel dan soket XT90-nya masih terpasang yang dari bulan Februari itu. Terus kita lihat aja ya, bagaimana soketnya. Apakah ada gejala-gejala terbakar atau sejenisnya. Kita buka aja guys. Nah, ini dia guys. Kita lihat dulu nih. Soket yang dari Februari saya pasang sampai hari ini. Bisa dilihat sendiri ya. Tidak ada gejala meleleh di bagian plastiknya atau soketnya gosong. Ya karena memang untuk soket XT90 ini kualitas skun yang dia punyai itu memang benar-benar bagus banget ya. Selain skunnya yang besar ya diameternya atau ukurannya, dan dia terbuat dari bahan yang bagus, yaitu bahan kuningan. Sepertinya sih dia lapisannya kuningan ya. Jadi memang bagus banget ini soket, makanya masih tahan juga. Dan untuk kabelnya pun, oke, saya akan buka dulu nih bagian solasinya untuk melihat kabelnya. Biar kalian yakin ya bahwa tidak ada lagi kabel-kabel yang meleleh. Ini dia guys. Untuk bagian kabelnya bisa kalian lihat sendiri. Ini karena saya pakai kabel AWG 12. Jadi kabelnya pun tahan ya. Tidak ada gejala-gejala meleleh di bagian kabelnya. Tuh. Jadi benar-benar dari segi kabel dan soketnya sendiri dia udah bagus, makanya alhamdulillah selama ini, selama 10 bulan ya, tidak ada lagi gejala meleleh dari kabel ataupun soketnya. Tuh. Kuat ya guys, benar-benar kuat. Demikian juga yang dari sebelah sininya nih. Bagian dari spoolnya. Untuk kabel pun tidak ada gejala-gejala yang meleleh nih guys. Oke, taruhlah ini dari bulan Agustus nih untuk kabel yang bagian spoolnya. Agustus sampai dengan Desember aja nih, kalau kita hitung dia udah 4 bulanan dan masih awet juga. Jadi jangan sampai nanti kan itu soketnya masih baru tuh, dari Agustus baru ganti. Oke, iya, memang untuk soket yang sebelah sini
saya ganti pada bulan Agustus, tapi yang awal ini kan saya pakai tetap dari bulan Februari. Bisa dilihat tetap awet ya, baik dari soket maupun dari kabelnya. Ini pun saya sengaja kabelnya saya lebih panjang lagi. Kalau sebelumnya emang udah saya panjangin si kabel spoolnya biar nggak kegencet. Terus begitu ganti shock breaker Scarlett, dia kegencet kabelnya. Karena diameter si shock breaker Scarlett ini monoshock ya. Akhirnya pada saat saya ganti spool, kabelnya ini saya panjangin lagi biar lebih aman. Posisinya kemarin di sebelah sini udah panjang juga, cuman tetap dia kegencet, jadi saya panjangin lagi sedikit untuk bagian kabel spoolnya. Nah, jadi memang ya, penggunaan soket XT90 ini kuat banget, alhamdulillah. Dan beberapa teman pun yang udah coba nggak ada masalah. Kecuali sempat ada yang curhat ke saya, kabelnya sama soketnya kebakar. Saya pun aneh, kok bisa kejadian kayak begitu? Ternyata penyambungan kabelnya antara kabel bodi dan kabel spool, penggantian menggunakan kabel AWG 10 dan soket XT90-nya, dia nggak disolder tapi dijepit pakai skun yang lainnya. Jelas aja kalau dijepit pakai skun tetap ada yang namanya getaran sehingga menimbulkan panas kemudian terbakar. Tapi selama kalian melakukan atau pengerjaannya disolder, insya Allah aman. Karena ini udah banyak juga ya orang yang mengaplikasikan seperti ini dan hasilnya juga memuaskan. Nanti mungkin kalian yang udah pasang bisa komentar juga ya di video nanti. Dan yang kemarin sempat saya kirim-kirim barangnya juga bisa sekalian komentar bagaimana menurut kalian penggunaan sampai saat ini setelah mengganti soket spool bawaan motor kalian dengan XT90-nya. Insya Allah lah, dengan menggunakan soket ini bisa menghindarkan kalian kejadian lagi kena error 12 dengan soket yang terbakar. Tapi ini hanya solusi buat yang soketnya udah kebakar aja ya. Kalau soket kalian masih baru, saya rasa nggak perlu ya ganti kayak gini. Tapi kalau mau langsung ganti pun nggak masalah ya, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan ke depannya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati itu lebih mahal daripada mencegah. Untuk soketnya sendiri nanti kalian silahkan cari aja di Tokopedia, Bukalapak atau online shop lainnya. Gampang kok, tinggal cari aja soket XT90, insya Allah itu pasti keluar. Karena saya juga dapatnya dari sana, ya tinggal dicari aja ya. Buat kalian yang mau soket XT90-nya, dan cari juga kabel AWG 12-nya. Atau mau pakai AWG 10 itu lebih bagus ya. Kabelnya lebih tebal lagi, tapi berimbas ke harga yang lebih mahal tentunya. Nih, sampai saat ini juga alhamdulillah aman ya. Tinggal kita pasang lagi aja deh. Punya saya. Oh iya guys, sebenarnya ada jenis lain dari soket XT90, XT90S. Dia bedanya ada penguncinya langsung, nggak kayak gini ya. Jadi kalau yang XT90S, begitu dimasukin dia keklik ada kunciannya, sehingga resiko nanti si soketnya lepas sendiri itu nggak ada. Walaupun pakai jenis yang ini nggak ada S-nya, dia nggak bakal lepas juga ya. Tapi alangkah lebih baik yang pakai tipe XT90S. Cuman saya pun mau ganti yang merek itu, agak langka ya. Selain dapatnya dari AliExpress paling, atau kiriman dari luar negeri, untuk di lokalannya sendiri saya cari susah banget. Kalaupun ada, harganya gila banget. Satu pasang soket ini terakhir saya lihat kalau tidak salah 75.000. Lumayan mahal ya. Akhirnya yaudah deh, yang ada aja dulu dipakai selama nggak ada masalah. Dan mudah-mudahan aja ini bisa bertahan lebih lama lagi.
Kemudian mungkin saya akan review lagi setelah pemakaian 2 tahun mungkin. Pokoknya tinggal ditunggu aja ya. Kita uji ketahanan dari soket ini dan kabel AWG 12-nya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.